Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik teman-teman, untuk analisa hari ini ya sampai besok untuk tanggal 7 Februari 2024 tentunya kita mulai dulu dari indeks dolar untuk update-nya. Untuk indeks dolar, posisi harga saat ini ketika video ini dibuat ada di 104.45, fokusnya sebagai resistennya. Perhatikan level area ataupun garis putih untuk saat ini. Support terdekat saat ini adalah 104.28, itu yang akan menjadi fokusnya terdekat saat ini. Batas maksimal untuk hari ini dan sampai besok tanggal 7 Februari itu 104 dulu. 103 ini skip dulu, tapi fokusnya ada di support 2-nya yang ada di 104.00. Kemudian untuk level area resisten itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama, perhatikan high-nya yang terjadi itu di kisaran level area 104.600 kurang lebih di sini. Kemudian ada 105, batasan maksimal adalah 105.13. Kalau misalkan penutupan dari segi time frame daily-nya nanti harga mampu keluar ataupun tutup di atasnya 104.600, potensial harga akan lanjut di 105 sampai dengan 105.13 sebelum harga dari time frame kecilnya itu terkoreksi kembali, itu lebih dalam di kisaran area 104.28 sebelum harga keangkat ke atas. Itu planning untuk jangka pendeknya untuk indeks dolar. Tetapi untuk hari ini kalau misalkan harga kehilangan support satunya yang ada di 104.28, potensial itu indeks dolar akan terkoreksi terlebih dahulu menuju sedekat mungkin ya. Di sini sebenarnya kalau ditandai ada zona demand di kisaran level area 104.00 sampai dengan 104.100-an kurang lebih ya di sini, sebelum harga lanjut ke atas menguji level area resisten yang berada di kisaran 104.500 sampai dengan 104.600 sebelum lanjut ke atas. Ini untuk gambaran untuk indeks dolar tanggal 6 sampai dengan tanggal 7 besok. Selanjutnya yang perlu diupdate adalah gold. Gold hati-hati, potensial dari segi time frame kecilnya terkoreksi ke atas sebelum harga lanjut ke bawah itu ada. Itu levelnya sebagai key level untuk hari ini adalah 2028.65. Ini key levelnya untuk hari ini. Zona demand ini saya samarkan sebagai warna kuning karena sudah di break ke bawah, tapi ini masih belum bisa dihapus. Kalau misalkan harga mampu bergerak di atasnya 2028.65, dua area utama yang mesti dipantau itu kurang lebih ya. Yang pertama adalah di kisaran 2031.50 kalau dibulatkan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah di kisaran 2037.77 di sini. Itu level area resisten yang mesti dipantau ketika harga mampu tutup di atasnya 2028.65. Jadi 1, kemudian 2. Fokusnya di sini untuk ancang-ancang cari setup sell, tapi untuk targetnya adalah di 2019.50. Itu yang pertama, batas maksimal adalah 2010. Itu planning untuk tanggal 6 sampai dengan tanggal 7. Hati-hati kalau misalkan harga tidak mampu tutup di atasnya 2031.50 sebagai resisten yang pertama. Anggap aja di 2008.65 ini adalah sebagai pivotnya. Jadi untuk 2031.50 ini sebagai R1, R2 ada di 2037.77. Dan untuk R3 sebagai batas pantau untuk tanggal 6 sampai dengan tanggal 7 Februari besok ini itu adalah di 2045. Cuman untuk posisi saya untuk pribadi ya, ini untuk posisi saya pribadi itu saya akan mencari setup sell. Itu yang pertama, saya akan tunggu di level area antara 2028.65 sampai dengan 2031.50 ini sebagai ancang-ancang untuk day trade saya untuk cari setup sell. Tetapi dari segi stop lossnya itu kurang lebih ada di atasnya 2039 ini. Kalau kita bulatkan sebagai risikonya itu kurang lebih di 100 pip. Cuman untuk sebagai targetnya, batasan maksimal mungkin saya akan naruh di low yang berada di 2015 ini sebagai targetnya untuk TP1. Kemudian TP2 nya itu kurang lebih di kisaran area 2010, ruang gerak sekitar 185 pip ini untuk skenario yang
pertama untuk 2 hari ke depan. Kemudian yang kedua adalah ancang-ancang sama untuk cari setup sell. Jika harga mampu bergerak di atasnya 2031.50, mungkin saya akan tunggu sedekat mungkin di level area 2037.85, kurang lebih di sini. Cuman untuk sebagai stop lossnya amannya adalah di atasnya 2048, ini ruang gerak sekitar 102 pip kurang lebihnya. Kemudian untuk targetnya sebagai TP1 di 2019.50 itu ruang gerak sekitar 180 pip. Batas maksimal adalah di kisaran 2010 sama untuk planning yang pertama tadi, ruang gerak sekitar 275 pip ini untuk planning yang kedua. Jadi ada 2 skenario untuk saya pribadi untuk cari setup sell. Sekali lagi yang pertama adalah perhatikan zona yang di blok biru. Ini untuk level pantau untuk cari skenario setup sell saya yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sedekat mungkin selama harga tidak mampu bergerak di atasnya di 2037, itu mungkin saya akan cari planning untuk cari setup sell untuk referensi yang kedua. Tinggal milih salah satu aja yang valid yang mana. Tetapi saya nggak akan buru-buru entry kecuali skenario yang pertama ini nanti di kisaran area antara 2028 sampai dengan 2031-an kurang lebih sudah ada konfirmasi pembalikan arah yang valid, mungkin saya akan gunakan skenario yang pertama. Tetapi nanti kalau misalkan harga masuk ke level antara 2028 sampai dengan 2031 ini belum ada tanda-tanda konfirmasi pembalikan arah, tentunya ini akan saya cancel. Saya akan beralih ke skenario yang kedua, di mana saya akan menunggu di level area 2037.85 untuk ancang-ancang cari setup sell. Tentunya sebagai risk to rewardnya ini akan lebih oke, lebih gede. Oke, mungkin itu aja untuk update hari ini. Ingat, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Tetap fokus sesuai planning masing-masing. Jaga money management, jangan overload, jangan overtrade. Ingat, pikirkan risiko sebelum Anda memikirkan profit. Rekomendasi broker ada di link deskripsi. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.